Balik lagi di Pari Match News Podcast. Info, tren, dan cerita soal sepak bola yang bakalan bikin kamu makin update. Di episode kali ini agak lemas karena kita akan bahas hasil dari leg 2 quarter final UEFA Champions League yang bikin gila. 4 tim terbaik udah ada, udah bersiap. Siapa yang bakalan masuk final? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, Pal, agak lemes kayak gara-gara begadang aja ya. Kayaknya gara-gara begadang nonton bolanya. Begadang atau tim yang lu dukung kalah? Ya, kita kan ada 4 pertandingan. Kita bahasnya satu-satu ya. Boleh. Satu ya. Dari pertandingan yang pertama dulu, Aston Villa lawan PSG. Ini menarik, Val. Menarik Karena gue awalnya udah nggak akan mau nonton, kayaknya udahlah gitu kan. sama. Gue tadinya malah kayak mau nontonnya Barca Dortmund. Barca Dortmund aja, iya. Walaupun misalnya Jauh. peluangnya lebih kecil untuk Dortmund lolos, cuma gue pengen lihat kayak Barca bisa nggak ya statement ngebantai gitu misal. Oke. Agregat 7-0, berapa 0. Tadinya gue menonton itu karena gue pikir yang bakal lebih banjir gol tuh Barca Dortmund. Dan ya kayaknya Dortmundnya juga lebih bakalan ngasih perlawanan gitu kan. Satu-satunya yang akhirnya bikin gue akhirnya nonton PSG Aston Villa adalah di berapa menit berarti? 15 menit, 20 menit awal udah 2-0 kan? Iya. PSG. Itu karena lu apa? Nonton lihat di berita, lihat di apa? Gue lagi scroll Atau lu Twitter. di rumah TV 2 gitu, lu bener-bener liatin itu. Enggak. Kesel. Gue kayaknya nggak segitunya nih. Tapi gue ngeliat di Twitter sambil scroll terus kayak, wah udah 2-0 nih. Oke. Gue penasaran kayak gimana respon Aston Villa nanggepin dia berapa menit ya? Menit. Gue lakuin itu. Awal itu menit. Di bawah 20 menit Iya, ya kayaknya. Udah 2-0 makanya gue lebih tertarik nonton itu akhirnya. Karena Barca juga sebenarnya Dortmund udah unggul 1-0 tuh penalti Sergio Guirassy, cuma gue mikirnya kayak karena gue lebih familiar sama Aston Villa, Oke. gue jujur lebih banyak nonton Betul. Liga Inggris Liga. gitu. Jadi gue pengen tahu aja Liga Inggris kalau misalnya di UCL sejauh mana kayak gitu. Dan ternyata mengejutkan hasil akhirnya. Seru sih, tapi itu match gue gak menyesal sih. Gak menyesal dan akhirnya kalau yang banyak diobrolin di sosmed, ya itu mereka pada nyesal. Oh, kenapa gua nggak nonton ini aja? Asli sih. Itu match gak bikin ngantuk sama sekali. Buat penonton netral apalagi. Benar. Dan saling jual beli serangan juga. Betul. Aston Villa sih kita perlu akui fighting spiritnya walaupun mereka jadi kuda hitam. Betul. Tapi mereka emang ngebuktiin kalau mereka itu bukan cuman pelengkap, bukan cuman faktor luck aja kali ya masuk juga. Enggak, emang mereka tuh sebenarnya di Liga Inggris sekarang juga kan kalau nggak salah mereka peringkat 5 atau 6. Pokoknya mereka tuh masih bisa masuk kualifikasi UCL untuk season depan. Oke. Jadi mereka masih di race tuh barengan sama Chelsea, City, Newcastle, Nottingham, itu tuh mereka masih nyari. BTW sekarang Liga Inggris slotnya 5. Oh jadi 5 ya? 5 di Liga. Dan kalau misalnya MU atau Tottenham juara Europa League, terus di UCL-nya di UCL. Conference League lah, Iya, pokoknya iya, itu yang kasta ketiga. Misal Chelsea juara tapi di luar 5 besar. Elon. Ya betul, orang-orang yang gitu. Itu pokoknya bisa sampai 6 atau 7 tim lah di UCL musim depan. Nah itu tuh sekarang Aston Villa lagi ngejar di liganya. Karena poin mereka tuh masih dikit-dikit lah. Iya, Tipis-tipis. Dan mereka emang tim yang gua akuin salah satu tim kuda hitam yang satu menarik untuk ditonton. Skuadnya bagus, untuk ukuran tim kayak Aston Villa skuadnya bagus. Dan mainnya keren menurut gua. 3 faktor itu udah cukup lah buat penonton netral untuk kayak ngikutin pertandingan ini harusnya. PSG lawan Aston Villa. Oke. Dan ya di UCL-nya juga mereka membuktikan mereka itu punya statistik yang oke juga ya. Ya betul. Bukan cuman poin-poinnya tipis apa gimana, tapi kemenangannya juga banyak dan mereka bisa ngebuktiin lah. Karena sebenarnya Aman lah. basicnya dua tim ini tuh punya gaya main yang menurut gua mirip. Sama-sama main direct, sama-sama punya winger cepat, striker cepat. Mereka sama-sama sering nge-skip lini tengah, jadi dari belakang langsung ke depan. Dan itu kemarin sebenarnya kejadian. Jadi 2 gol awal PSG itu adalah hasil dari counter attack dua-duanya. Oke. Yang ngegolin 2 fullback lagi. Lu bayangin situasi counter attack yang ngegolin 2 fullback. Itu kan udah menunjukin kalau sebuah tim tuh benar-benar matang secara transisi lah. Iya. Jadi fullback bisa tiba-tiba ada di depan, atau misalnya mungkin back atau gelandang bertahan tiba-tiba bisa di depan. Nah, PSG itu adalah tim yang menurut gua sekarang untuk direct salah satu yang terbaik sama Barca mungkin ya. Iya. Bareng sama Barca salah satu yang punya gaya permainan direct terbaik. Nah, Aston Villa juga bisa main kayak gitu walaupun mungkin gak se-fluid PSG. Cuma kemarin ditunjukin lah Aston Villa pegang bola mereka bisa, main direct mereka bisa, akhirnya mereka secara agregat mungkin kalah tapi menang. Secara skor 3-2. Secara skor 3-2 dan tipis. Dan ada satu peluang menit akhir, Ian Maatsen itu bikin Emery pelatihnya Aston Villa sampai cium tanah gitu, pukul-pukul tanah karena itu peluang menit terakhir injury time
Kalau gol kita lanjut ke extra Kita lanjut ke extra time dan ya itu hanya berbeda 1 poin. Berbeda 1 gol aja, maksudnya itu berbeda 1 gol aja Aston Villa mungkin bisa bikin cerita yang beda ya. Walaupun di extra time-nya ada penalti kalah atau gimana, tapi kayaknya kalau misalnya bisa sampai extra time bakalan lebih gila. Seru lah, seru. Lebih seru lagi. Itu juga mirip sama Dortmund dan juga Barca, tapi bedanya 2 gol ya. Sisinya 2 gol kalau Barca. Selisihnya ya agregat 3-5 kalau nggak salah. Agregat 3-5 dan skor akhirnya itu kan 3-1 Betul. untuk Dortmund. Menang tapi balik lagi nggak bisa lolos. Ada yang di highlight striker Sergio Guirassy. Afrika pertama Betul. yang bisa cetak Oke. hat-trick Kemampuan Barcelona. cari-cari udah apa ya? Kayaknya sangat-sangat ini ya, info-info itu. Info-info ya. Gila pasti tahu. Gokil. Itu striker Afrika pertama yang bisa difilter. Ilmu aja deh. Ilmu aja nih. tapi emang apa namanya? Sampai ada di apa namanya ada fotonya itu dia lagi megang player of the match kan. Mukanya sedih. Ya gimana kalau lu mau skor banyak banget tapi tim lu nggak lolos kan? Iya. Tetap agak gimana gitu. Benar-benar. Tapi fun fact-nya Sergio Guirassy ini dibandingin sama dulu Dortmund pernah punya Lewandowski, pernah punya Erling Haaland. Untuk di UCL golnya Guirassy ini dalam satu season lebih banyak dibandingin 2 pemain itu. Dia sekarang udah 13 gol. Betul. Sedangkan kalau nggak salah Lewandowski itu paling banyak di Dortmund 11, Haaland 10. Tapi itu ada faktor karena Guirassy main di sistem yang sekarang. Oke. Jadi league stage-nya 8 match. Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, itu salah satu faktor sebenarnya. Mungkin kalau misalnya ini udah kejadian di lama, Lewandowski sama Haaland juga bisa. Iya. Cuma statistik datanya, faktanya kalau Guirassy sekarang top skornya Dortmund dalam satu musim di Liga Champions. Ya, dan kan terkenal Dortmund ini biasanya kalau punya pemain-pemain bagus ujungnya diambil nih sama klub-klub lain. Betul. Gimana potensinya kalau lihat Guirassy ini? Guirassy ini kalau nggak salah, tapi salah satu sayangnya adalah umur dia tuh bukan yang masih peak, masih 26, 27, 28 mungkin. Dia bukan di masa. Tapi bukan kayak di masa-masa awal prime atau misalnya 25 ke bawah gitu. Tapi potensi untuk diambil tim yang lebih besar ada, cuma bukan ke top level kayaknya menurut gue. Oke. Bukan kayak misal kalau ke Liga Inggris, City, Liverpool, MU, Arsenal gitu, enggak. MU masih tim gede. MU tim apa ya guys? Biarkan yang nonton aja ngomongin. Kita bingung juga yang ngomong. Pokoknya kalau ke tim-tim yang top, Tim legend mungkin tim legend. ya betul. Gua pasti mengakui MU sebagai tim besar. Iya, tim besar lah, tim besar. Nah, kalau misalnya ke tim-tim top level gitu kayaknya enggak, tapi kalau misalnya kayak ke Italia, ke Napoli, misal yang gitu-gitu, AS Roma, Lazio gitu masih mungkin. Masih ada kemungkinan. Oke, nah balik lagi kalau ke permainannya, tapi Dortmund sampai akhir pertandingan juga masih terus nyerang, cuman sayang Barca juga bermain solid dan ya akhirnya buat ngejar agregat itu Ya. sulit. Susah lah sebenarnya, selisih 4 gol itu susah. Selisih Tapi 4 gol susah. bisa ngasih kekalahan pertama buat Barca di tahun ini sih Ya. gokil sih. Betul. Karena Barkanya juga nuruninnya sebenarnya disebut rotasi enggak juga. Enggak juga. Mereka masih mainin trio lini depan. Iya. Mereka masih ada Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Di tengah cuma ganti Pedri sama Gavi. Sih gua. Terus di belakang karena Balde cedera ada pemain muda namanya Gerardo Martin kalau nggak salah. Oke. Itu doang. Sisanya emang tim utama mereka. Iya. Dan bisa kalah sama Dortmund 3-1. Oke. Dan fun fact lagi, ilmu lagi aja. Itu Kasih. hat-trick Guirassy adalah yang disebut dengan perfect hat-trick. Kenapa? Karena Coba ada yang melalui penalti. Bukan. Bukan ya? Ada kan penalti gol? Iya, ada penalti satu ya. Apa tuh kalau boleh tahu? Nah, jadi perfect hat-trick itu adalah kalau misalnya pemain nyetak hat-trick pakai kaki kanan, kaki kiri sama kepala. Itu disebut perfect hat-trick. Semua ada. Jadi dia kaki kanan ada, kaki kiri ada, kepala ada, sundulan ada. Oke. Guirassy. Udah tahu sebenarnya udah tahu cuma tadi biar ada. Match selanjutnya Bayern sama Inter. 2-2. Inter kayaknya mainnya emang udah efektif. Betul, Inter. Selalu Inter dan Bayern nggak bisa ngebuktiin. Padahal kan tahun ini finalnya itu bakalan di Munich ya. Betul, di stadion mereka. Tapi ya belum cukup hasil imbang untuk bisa mereka lolos. Ya sebenarnya jujur gue nggak terlalu merhatiin match ini. Gue masih cuma kayak pindah-pindah gitulah. Oke. Karena gue lebih banyak nonton Madrid sama Arsenal. Cuma kalau yang dari gue lihat dan selama ini gue tahu adalah Inter ini memang salah satu tim paling efektif Ya. di Liga Champions maupun di Liga Italia. Jadi mereka mau dalam situasi seperti apapun mereka mainnya, mereka tuh ngerti kalau mereka tuh kapasitasnya memang main seperti itu. Jangan mengharapkan
Inter main bagus, tiki taka dan lain sebagainya, tapi pertahanan solid bisa cetak gol. Itu sebenarnya udah cukup untuk menang. Betul. Untuk menang itu udah cukup. Nah kemarin Inter tuh ngebuktiin itu. Dan satu lagi mentalitas kalau menurut gua. Karena Bayern unggul lebih dulu lewat Harry Kane. Itu kan nimbul maksudnya harusnya semangat buat Bayern kan. Betul. Tapi Inter tetap tenang. Akhirnya mereka bisa ngebalikin keadaan dia 2-1 lewat Lautaro Martinez sama Benjamin Pavard. Nah itu juga ngebuktiin kalau mereka punya mentalitas. Kalau lu inget di episode sebelumnya gue bilang kalau Internya di kandang susah dikalahin. Yeah. Dan itu kebuktikan. Walaupun mereka sempat ketinggalan, mereka bisa ngebalikin walaupun akhirnya disamain lagi. Cuma Inter udahlah salah satu yang pertahanannya paling oke di UCL. Jujur gue lebih takut ketemu Inter. Misal nanti Arsenal lolos ke final, lebih takut ketemu Inter dibandingin Barca. Karena kalau Barca kita bakal saling nyerang lah, open gitu. Inter tuh bisa duduk di belakang tiba-tiba bikin counter attack, gol. Counter itu wah tim agak nyebelin sih dalam tanda kutip ya. Ya yang tadi banyak ada yang pernah bilang juga kalau misalnya main cantik itu nggak lebih cantik daripada dapat 3 poin atau menang. Betul. Ya, Bahkan salah satu pelatih legenda Manchester United Danur Window bukan ya? Bukan. Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson dia pernah bilang kalau penyerangan itu menangin pertandingan, tapi pertahanan menangin liga, menangin kompetisi, menangin piala. Nah itu tuh mungkin ada benernya bisa kita bilang kayak di situasi yang sepak bola modern sekarang lah. Karena kan banyak orang pengen nonton tuh karena ingin dihibur kan, mainnya harus bagus kemudian. Tapi kalau kita lihat dari segi sudut pandang klub, yang penting kan maksudnya menghasilkan prestasi kan. Ya itu ya oke, itu tadi match dari leg kedua ya. Masih ada satu lagi. Gak usah dihilang-hilangin. Gak usah dihilangin. Dibahas lah yang match satu inilah. Ini match satu-satunya yang timnya menang 2 kali. Menang 2 kali. Sisanya kedua. Oke. Gimana sih matchnya Pak? Agak-agak bete ya karena ya kita udah berharap Madrid wah King Eropa bakalan. Tapi maksudnya karena itu apa yang dilakuin sama pemain Madrid dan media di sana juga sih. Kalau perhatiin kan dalam seminggu terakhir remontada, pemainnya juga vokal di media sosial. Dan mereka ya mungkin udah pede aja kalau misalnya Madrid ini kan selalu bisa comeback ke dalam situasi apapun. Punya track record bagus. Punya track record bagus dan nggak cuma sekali 2 kali gitu. Ya, dan mereka juga udah kayak misal nutup Stadion Bernabeu, atapnya terus dan lain-lain, banyak lah hal yang dilakukan. Dan ujungnya jeng tetap kalah. Ya udah kita bahas dulu permainannya gimana Pak? Ada faktor wasit licik? Nggak ada. Itu Arsenal dapat penalti di menit awal. Ya itu kan maksudnya jelas emang ditarik 50-50 lah. Ya oke, kita anggap 50-50. Tapi kan maksudnya itu keputusan VAR kalau lu perhatiin. Betul. Cuman aku beneran mau nanya, itu kan bola ada bola umpan nggak ngarah ke. Nah itu mungkin yang salah satu bisa kita perdebatkan adalah bolanya nggak ngarah ke Merino. Betul. Kalau bolanya ngarah ke Merino itu jelas clear lah pelanggaran. Ya, pun kalau misalnya bolanya nggak ngarah tapi disikut misalnya atau apa, gue masih terima lah. Kalau ini kan 50-50 lah. Cuma kan ada tetap mungkin yang salah satu yang dilihat sama wasit adalah ada faktor jersinya ditarik, dan dia masuk Merino masuk sebenarnya ke jalur dia mau ke arah bola, walaupun mungkin setelahnya bolanya nggak ke arah dia, cuma dia ke jalur itulah. Nah mungkin itu yang jadi faktor, karena kalau lu perhatiin itu lewat sekian menit baru ada call dari VAR. Iya. Jadi wasitnya bukan yang kayak dia tiba-tiba berhenti, dengar tapi tiba-tiba udah beberapa menit jalan baru ada call dari VAR kan. Nah itu juga masalahnya VAR ini tuh kadang bisa ngelewatin beberapa menit gitu. Iya betul. Itu kan yang kadang bikin bete ya. Kita lagi main tiba-tiba ada apa sih gitu. Kita yang lagi nonton. Jujur pas pertama ada call VAR gue nggak tahu tuh momen mana. Yang lagi di VAR tuh momen mana. Itu berarti kan nggak penalti mestinya berarti. Karena lu aja nggak tahu dong. Iya cuma kan karena sebelum itu nggak ada tayangan ulang kalau ditarik. Jadi gue nggak tahu. Betul. Dan itu akhirnya penalti. Cuman Saka gagal ngeksekusi. Courtois juga bisa nepis beneran ya. Itu sebenarnya gue agak heran sih, karena sepanjang gue ngikutin Arsenal dan sepanjang gue tahu Saka, dia tuh nggak pernah satu kali pun nendang penalti panen kak. Tiba-tiba di UCL Santiago Bernabeu lawan Madrid kipernya Courtois, dia panen kak. Cuma maksudnya kalau itu masuk, itu bold statement. Gua pemain asli akademi Arsenal di panggung sebesar ini, gua ngegolin pakai gaya dalam tanda kutip. Tapi sayangnya ya eksekusinya nggak sempurna lah. Jalannya bisa ditepis sama Courtois. Dan gue sempat berharap padahal itu jadi titik baliknya buat Madrid tuh. Madrid kan nggak ketika penalti ditepis. Penalti ditepis kan, langsung Madrid seperti biasa dong pemainnya pada ini. Tapi akhirnya ada juga satu itu yang Mbappe kok di cancel. Nah itu jadi salah match itu tuh yang noticeable adalah di 25 menit awal kita udah ada 2 kontroversi dari VAR lah. Yang sangat menguntungkan Arsenal tentunya. Ya mau gimana? Emang faktanya emang harus kayak gitu. Kalau misalnya di cancel nah kalau yang untuk Mbappe ini sebenarnya sama kalau lu bilang 50-50 juga.
Iya, clear penalti. Kan sama, ya betul. Nah, cuma mungkin salah satu faktornya adalah kalau lo lihat Rice tuh nggak ada gerakan kalau dia tuh setelah, karena kalau pemain di kotak penalti itu tempet-tempetan udah pasti lah. Iya. Pegang-pegangan, dempet-dempetan, peluk-pelukan tuh udah pasti. Cuma kalau ada gerakan berikutnya kayak yang dilakuin Asensio, dia tuh narik jersey pas satu pemainnya lawannya gerak. Nah, itu tuh yang berpotensi dilihat sama wasit. Oke. Tapi kalau misalnya cuma tempel-tempelan, pegang-pegangan selama nggak pelukan mesra aja, udah ini maksudnya normal lah, wajar. Ini maksudnya kalau kita lihat sama 50-50. Iya, cuma maksudnya, nah perbedaannya kenapa yang satu di call sama wasit, satu enggak. Jadi kalau yang Kalau yang itu kan wasitnya nggak nge-call. kalau mau bilang licik, mau bilang curang, lebih curang di Kalau depan. wasitnya lebih dekat ngelihatnya. Posisinya sama tendangan bebas, bola mati atau corner. Oh, atau gini kayaknya begitu. Karena kan itu ya yang nge-call wasit kan. Wasit yang di lapangan kan, Ya. wasit VAR. Akhirnya makanya agak lama tuh yang Itu lama banget, 5 menit lah. makanya nungguinnya jauh bete ini ada apaan gitu kan. Akhirnya di cancel kan. Ya. Itu diedit dulu videonya kayak. Di VAR diedit dulu itu videonya. Jadi kalau Kayak lama. Iya kalau Madrid ini timnas itu yang di VR-nya Thailand. Iya sih. Ya tapi apapun itu Arsenal bisa ngebuktiin bahwa Bernabeu udah dibuat seangker apa tetap bisa. Ya, cuma maksudnya menurut gua adalah gua tahu Madrid harus main ngotot dari awal. Betul. Harus ngejar ketinggalan 3 gol. Cuma satu yang mereka mungkin luput adalah mereka nggak hati-hati mainnya. Jadi Iya. kalau lu perhatiin tempo mereka langsung cepet, tapi mereka nggak berusaha buat kontrol permainan. Iya. Malah kalau lu lihat perhatiin banyak crossing. Banyak crossing. Itu justru mungkin yang ditunggu sama Arsenal. Ngejar gol cepet kali Madrid. Iya, itu sangat wajar. Iya. Lu ketinggalan 3-0, lu pengen lolos. Lu ngejar gol cepat itu wajib hukumnya. Iya. 15 menit sampai 25 menit awal tuh lu penting banget untuk bisa dapat setidaknya 1 gol lah. Cuma caranya nggak gitu. Tim sekelas Madrid dengan pemain bintang, full pemain bintang, terus lini depan yang salah satu terbaik di dunia saat ini mungkin mereka harusnya nggak main kayak gitu kalau menurut gua di awal-awal ya. Iya. Walaupun akhirnya mungkin penguasaan bola lebih bagus terus dan lain sebagainya, cuma spam crossing itu Arsenal pasti nunggu itu justru. Karena mereka punya Saliba, David Raya bagus nangkep bola crossing, terus ada Kiwior juga yang lumayan mainnya oke banget. Jadi itu emang ditunggu lah kalau menurut gua main crossing. Gua malah lebih takut kalau misalnya lihat Vini atau Mbappe atau mungkin Rodrigo 1v1. Iya. Jadi 1 lawan 1 penetrasi ke kotak penalti, cutback itu kan lebih berbahaya sebenarnya. Benar. Sayangnya nggak dilakuin sama Madrid dan akhirnya ya kalah. Ya itu Tapi nggak salah saya. enggak. Kalah aja. Tadi VR Thailand. Masalahnya kalaupun itu Thailand, apa hubungannya? Apa hubungannya? Tapi Ancelotti emang miskin taktik gak sih bang? Banyak yang bilang gitu. Tapi gue sebagai yang cukup sering nonton Madrid, menurut gue Ancelotti ini tuh dia berhasil apa ya ngontrol ego pemain bintang. Nah itu mungkin Punya pengalaman itu sih. ya, cuma itu tuh salah satu poin plus Ancelotti atau pelatih-pelatih yang bisa lebih senior adalah man management. Dia tuh ngerti cara pegang ruang ganti. Karena buat megang tim kayak Madrid itu Pemain bintang sebanyak nggak itu. cukup cuma taktik. Iya. Jadi perlu banyak faktor lah. Dan Ancelotti salah satu yang ngebuktiin, karena ini kan periode kedua berarti ya. Ancelotti dulu pernah ya dapat UCL juga dia, Ladesima kalau nggak salah. Nah sekarang dipanggil lagi dan kemarin berhasil dapat UCL tahun lalu. Jadi salah satu yang ngebuktiin kalau Ancelotti ini kalau untuk man manajemen dia top, mungkin kayak Jose Mourinho kalau Oke. salah satu pelatih yang top lah. Cuma mungkin kalau taktik, gue nggak suka istilah miskin taktik kayak taktik gue nggak suka. Cuma pelatih yang bagus adalah menurut gue yang bisa adaptasi sama kondisi. Oke. Jadi kalau misal lu lihat sekarang pelatih modern, anggaplah kayak Pep Guardiola, Arteta, Xabi Alonso dan lain sebagainya, Simone Inzaghi, itu tuh mereka bisa adaptasi. Ketika misal pemainnya banyak yang cedera, mereka ganti taktik, Oke. mereka ganti formasi. Itu tuh bukan karena mereka kaya taktik, tapi kadang dipaksa keadaan. Gue harus tahu nih, kalau misalnya pemain striker gue cedera dua-duanya kayak Arsenal, gimana caranya biar ada pemain yang bisa step up, tetap bisa cetak gol. Akhirnya Merino gelandang dimajuin. Oke. Itu loh. Menurut gua tuh bukan penggemar istilah kayak taktik miskin taktik. Menurut gua pelatih emang harus adaptasi aja, adaptable aja sama permainan. Dan mungkin Ancelotti itu nggak terlalu adaptable sama permainan. Ya tapi kalau misalnya ngomongin cuman ngelihat dari satu match ini atau performa Madrid beberapa pertandingan terakhir nggak bisa disimpulkan juga ya, karena sebelumnya kan Ancelotti juga udah banyak ngasih Betul. gelar juga buat. Tapi gue yakin sih mayoritas pendukung Madrid udah pengen musim depan ganti pelatih. Iya. Yang lebih fresh lah setidaknya. Kayaknya Indra Safri itu sempat. Dan Sabri bisa Sabri. Kalau ngomongin soal sepak bola selalu nggak cuma tentang lapangan, nggak cuma tentang taktik. Betul. Banyak hal-hal menarik, hal-hal yang seru juga di luar pertandingannya, terutama di match UCL kali ini.
yang tadi yang sempat kita bahas sedikit, Santiago Bernabeu dan juga kondisi kota Madridnya udah disetting sedemikian, Betul, Pak. betul. Ini hal-hal yang seru sih, Pak, dari sepak bola, Pak. Gue pertama kemarin nyalain nonton, terus pertama dengar audionya, ini Bernabeu berisik banget. Berisik banget. Dia Karena itu atapnya ditutup. ada itu penonton full house, berisik parah. Itu buat pemain yang mentalnya nggak kuat, udah pastilah nervous dan sebagainya. Cuma syukurnya Arsenal bisa mengantisipasi itu. Tapi itu lu betul, maksudnya penonton atau supporter adalah pemain ke-12 Iya, itu nyata menurut gua. Iya. Karena faktornya sebesar itu. Dan ini juga yang bikin sepak bola tuh jadi apa ya, kalau menurut gue jadi ada sisi entertainnya tuh dari sisi yang kayak gini, kayak misalnya orang tuh nggak nonton bola tuh cuman mau ngeliat dari Prit mulai sampai selesai, tapi sebelumnya Iya. kayak ketika pemain Madrid datang itu ada satu tradisi yang mereka disambut jadi pemain akademinya Madrid barisan itu Betul. ngasih guard of honor Iya, betul. dari mereka datang mau ke stadion. Itu kan hal-hal yang mempercantik lah sepak bola ini. Yang ngasih guard of honor-nya kan pemain akademi kan? Pemain akademi. Kalau gue pemain akademi, gue ikut di belakang udah. Gak ada yang tahu. Pakai jaket sama ini mah ikut di belakang. Ini pemanasan gitu, siapa ini? Kayaknya tim security mereka nggak sebodoh itu juga sih, Pak. Tapi siapa yang nggak mau pemain akademi lalu gue channel ikut pemanasan? Oke, nah itu satu. Udah gitu Aston Villa. Jadi walaupun dia nggak lolos, tapi pendukungnya pada tetap bangga juga Ya iyalah, overachieve buat Aston Villa ini. dengan perjuangan segala macam. Dan ini yang bikin seru karena tim kuda hitam itu selalu jadi hal yang kalau gini, Pak, ada satu, bukan istilah sih. Misalnya kita lagi nonton Piala Dunia deh. Oke. Ada tim gede Kalah sama tim kecil. Betul. Kalau nggak kayak Piala Dunia kemarin, Maroko. ya. Jadi semua tuh ngedukung dia gitu. Itu tuh sebenarnya Ada fenomena kayak gini ya kalau karena kita pada dasarnya mungkin kalau menurut karena manusia suka ada underdog aja sebenarnya. Iya. Kita ngerasa kalau kita tuh mungkin terwakili oleh bisa nih ternyata yang dianggap lebih lemah ngalahin yang dianggap lebih kuat gitu. Betul. Kita punya perasaan itu aja. Makanya wajar kalau misalnya lu penonton netral terus ngelihat tim kecil tiba-tiba melaju ke jauh gitu, misalnya turnamen apapun, kita pasti punya rasa simpati lah seenggaknya. Berarti pengen nonton jadi ngedukung juga gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ntar Indonesia lolos ke Piala Dunia, pasti banyak yang dukung. Iya. Pasti banyak yang dukung. Gitu negara lain juga pasti banyak yang dukung. Pasti. Itu tadi. Namanya? Kita tuh selalu kadang tuh ada di pihak yang Iya. underdog tadi. Iya, gitu, dan kita tuh seneng cerita dongeng fairy tale. Iya. Kita tuh seneng lah ada cerita-cerita kayak gitu. Itu yang dinanti-nanti sih ya. Dan pada akhirnya juga udah mulai malas nih gue dari tadi pagi juga buka sosmed ya. Karena hal menariknya kan nggak melulu tentang itu, tapi tentang sosial media juga. Betul. Kita kemarin bilang ya kalau misalnya comeback di gorengnya pasti meme-nya lebih parah. Pasti meme. Tapi ini juga sama aja. Tapi juga sama aja ternyata meme berseliweran ya. Betul. Remontada. Banyak lagi meme yang ini katanya. Itu kan Bernabeu ditutup. Iya. Ya wajar lah. Nasinya jadi makin makin matang. Tapi Rice man of the match lagi jujur. Emang Man bagus. of the match lagi emang. Walaupun gak nyetak gol, tapi dia ada di mana-mana sih gitu. Iya. Itu memang yang jadi serunya ya Seru. dari sepak bola tuh selalu itulah. Nah, sekarang kita bakalan ngomongin karena semua matchnya udah selesai dari leg 2. Seperti biasa, Pal, Team of the Week. Tuh, kita kemarin udah bikin ya di like Kita kemarin udah bikin kali ini Team of the Week dari total 4 match berarti. Versi dari Parimatch News tentunya. Oke. Kita formasinya kali ini 4-3-3 kali ya. 1-3 boleh. 4-3-3. Dimulai dari penjaga gawang. Penjaga gawang kalau gua Gianluigi Donnarumma. Kenapa? Karena gua nonton matchnya, gua lihat itu kalau kipernya bukan Donnarumma, mungkin Aston Villa bisa setidaknya lanjut ke babak extra time. Oke. Dia bikin 2 penyelamatan gemilang, shootnya Rashford sama sundulannya Tielemans. Itu pakai satu tangan dan dia terbang. Oke. Kita ngelihat prime-nya Donnarumma lah di match itu. Gua ngelihat prime-nya Donnarumma, walaupun dia kebobolan 3 gol. Sebenarnya kalau perhatiin 2 gol di awal adalah deflect. Jadi yang satu tendangannya Tielemans itu deflect dari William Pacho. Yang kedua juga sama, ada sedikit deflect walaupun gak separah yang pertama. Oke. Kalau yang kedua emang pure Aston Villa bagus. Rashford masuk ke tengah, cutback, Konsa finishing, itu emang skema lah kalau gol yang ketiga. Cuma 2 di awal itu deflect. Jadi menurut gua Donnarumma layak sih karena dia yang jaga pertahanan PSG untuk sampai akhirnya gak kebobolan lebih dari 3 gol kalau menurut gua dibandingin kiper lain yang main di leg 2 kemarin. Oke. Selanjutnya 4 back.
4 back dari kanan gue pilih Hakimi. Oke. Karena dia salah satunya dia juga golin, dia rajin overlap, dia rajin dapat peluang-peluang berbahaya, apalagi manfaatin transisinya PSG yang kata gue sangat berbahaya. Jadi dari belakang langsung long pass ke depan, tiba-tiba Hakimi lolos dan dia salah satu bek kanan paling cepat menurut gue sekarang. Iya. Setelah Walker udah mulai turun kan. Iya, performanya turun. Ini Hakimi ngebut parah sih. Itu kiri kanan PSG, dua-duanya ngebut. Hakimi, Nuno Mendes, dua-duanya ngebut menurut gue. Dan ya itu yang jadi apa namanya? Senjata dari PSG ya. Udah fullbacknya ngebut, depannya wingernya maceman Dembele, Iya. walaupun main di tengah, Vicha, Kvaratskhelia, wah. Dan kehilangan Mbappe ternyata nggak jadi persoalan. Malah mereka jadi terlihat lebih kompak ya. Dibayangin. Lebih kompak ya. Karena waktu zaman Mbappe masih di PSG kan ada istilah bos kecil. Betul. Karena Mbappe ngatur semuanya dari transfer, formasi kadang dia ikut campur. Nah itu setelah Mega Bintang keluar, timnya jadi lebih harmonis deh. Dan shout out buat Luis Enrique kalau menurut gue. Iya. Dia salah satu manajer paling oke sekarang di dunia. Mainnya bagus. Baik lagi. Jadi Hakimi gue. Kanan. Hakimi, Achraf Hakimi. Baik tengah. Back tengah 2 gue pilih untuk 1 Konsa dari Aston Villa karena dia ngegolin. Oke. Dan dia tampil cukup oke lah menurut gue di Iya. belakang. Satu lagi gue mau ngasih ke pemain yang ngantongin Mbappe 2 match. Yakub Kiwior. Gak ada yang nyangka pemain pengganti Gabriel yang cedera tiba-tiba step up. Dia bikin Mbappe gak kelihatan signifikan dalam 2 match berturut-turut. Kalau tadinya gue mau masukin Saliba, cuma Saliba kasihan sama Madrid, jadi dikasih 1 gol kan. Dikasih tuh Vini tuh, dikasih 1 biar gak nol banget. Oke. Nah, jadi gue kasih ke Kiwior. Oke. Untuk back kirinya gue masih sama lagi kayak leg 1, Luis Kelly. Lu nonton kan? Yang mana nih? Maksudnya lu nonton match Madrid Arsenal? Lu lihat match Luis Kelly yang kecil ke depan dia bawa bola, nggak ada yang bisa namanya jago dong pemain umur masih 18 bikin Rodrigo nggak kelihatan 2 match. Keren sih ya. Gua Luis Kelly. Oke, itu tadi kita udah punya penjaga gawang dan 4 back. Betul. Di tengah, Declan Rice kita masukin dah. 3 ya? 3 berarti 1 yang agak bertahan, 2 di depannya. Boleh. Mungkin Rice, lu ada nama nggak kira-kira? Gua tengah, gua udah nyiapinnya pemain depan. Oke, boleh. Dari dulu deh. Kalau tengah tadi Rice, terus ada juga McGinn, John Oke. McGinn itu dari Aston Villa, dia bikin 1 gol 1 assist. Dengan statistik itu aja kita kayaknya ngerasa layak lah Ya, untuk masukin betul. dia. Satu lagi ini sebenarnya striker. Cuma dia aslinya adalah posisinya adalah gelandang, cuma kemarin dia main striker. Oke. Mikel Merino, dia bikin 2 assist untuk gol Arsenal, Saka sama Martinelli, itu Merino. Jadi daripada kita taruh dia di striker karena striker ada yang lebih layak, kita turunin dia jadi gelandang. Jadi tengahnya Rice, Merino sama McGinn. Oke. Kalau gua. Tengah, kita udah dapet tengah 3 dan sekarang 3 Tiga depan. depan. Yang pasti Striker kita sepakat lah. striker kita udah sepakat. Perfect hat-trick apa tadi? Perfect Hat-trick kita udah sepakat. Kita berikan untuk Mbappe. Mbappe cedera malah di menit itu. Iya. Di depan 3 kita punya Guirassy. Guirassy betul striker. Gue pengen masukin Dembele. Dembele oke. Dembele cakep juga mainnya kemarin. Dan dia emang man of the match kok. Di Man of the match, ya? Dari UCL-nya dia dikasih man of the match. Dan satu lagi tentunya kita butuh yang cukup punya insting juga. Betul. Lautaro Martinez kayak masuk. Sama banget lagi sama gua. Bagus. Emang risetnya aja yang bagus. Risetnya bagus sih. Oke, jadi kita udah punya nih 3 tadi ya. Ini formasi Team of the Week versi Parimatch News. Pelatih loh. Pelatihnya sekarang. Siapa lagi yang layak kalau bukan pelatih yang ngalahin Madrid tuh kan? Ini juga udah ditulisnya itu sih. Cuma itu kan maksudnya mungkin faktor ini Apa? aja sih mungkin. Ya oke lah. Karena Arteta kita layak kasih ya boleh. Karena kedua salah kemenangan. satunya tim yang bisa ada 2 kemenangan. itu boleh. Kita kasih buat Arteta. Mikel Gitu ya. Arteta. Jadi ini dia versi Parimatch News. Oke. Itu tadi kita udah bahas. Sekarang sedikit kira-kira buat final sneak peek ya. Kira-kira. Karena nanti bakal bahas semifinal. bakal bahas Dalam juga. Cuman prediksi lu seperti apa? prediksi dan harapan mungkin ya. Boleh. Gue berharap finalnya Arsenal lawan Barca. Karena menurut gue itu tadi yang salah satu alasannya adalah jujur gue lebih takut ketemu Inter dibandingin ketemu Barca. Oke. Barca mungkin penyerangannya gila, salah satu yang terbaik. Tapi gue yakin Arsenal bisa setidaknya ngebalas gol-gol itu lah. Tapi kalau misalnya Inter sekali unggul 1 gol 2 gol dan mereka main compact di belakang, gue nggak yakin Arsenal bisa ngebongkar itu sih. Ditambah nggak ada striker dan faktor-faktor lainnya. Jadi gue berharap Arsenal sama Barca. Walaupun Arsenal lawan PSG juga lumayan ketar-ketir gue karena mereka transisinya oke banget, penyerangannya oke banget. Sebenarnya fun fact-nya Arsenal pernah ketemu sama PSG musim ini di
league stage dan Arsenal Oh, iya. menang 2-0. Oke. Cuma di match itu PSG-nya mungkin masih awal musim, mereka masih berusaha buat nemuin form mereka. Dembele nggak main karena kena sanksi dari Luis Enrique. Jadi Enrique ini salah satu pelatih yang kayak Nova Arianto lah. Dia ngelihat pemainnya ini nggak ada disipliner nih. Ya. Kita walaupun sebintang apapun Ya, dia bisa ngontrol. parkir dulu, betul. Terus juga belum ada Vicha Kvaratskhelia sekarang dulu yang pas menang 2-0. Jadi menurut gua masih 50-50 banget ini untuk di semifinal Arsenal lawan PSG. Siapa? Dan Barca lawan Inter juga ulangan dari semifinal 2010 kalau lo Iya. inget, Jose Mourinho. Inter main sedip apa Barca? Oh. Barca kayaknya peluang waktu itu 27 apa berapa gitu. Gue Barca juga lagi prime saat itu ya dengan Lu bayangin Barca, Messi, David Villa, wah gila sih, Pedro, Ya, ya. dan Inter bisa lolos. Nah itu kenapa gue takut sama Inter adalah karena ada tim yang kayak gitu. Dia tuh. punya compact loh DNA. gitu ya. Apalagi ditambah sekarang pelatihnya Simone Inzaghi juga salah satu yang paling adaptable menurut gue. Oke. Dia ngerti lah cara buat kalau misalnya lawannya kayak gini harus kayak gimana, lawan yang lebih terbuka kayak gimana, tertutup kayak gimana. Oke, iya, iya. Jadi 2 match ini gue pastikan harusnya seru. Harusnya seru. Ya, dan nanti tahan dulu karena kita bakal bahas di episode berikutnya ya. Nanti di episode kita akan ada episode khusus yang akan bahas persiapan semifinal dari UCL. Oke, itu dulu aja kayaknya karena udah capek juga dari tadi diledekin mulu ya. Ya namanya bola, Semangat. ada yang menang, ada yang kalah. Semangat buat fans Madrid ya. Udah 15 udah kebanyakan lah. Kasih yang belum punya. Kasih kan kita udah 15. Iya. Kalian nyobain lah. Iya, Ini kasih yang Piala punya, UCL tolong ya. gitu kan. Nggak apa-apa lah kali-kali. Oke, sekali lagi thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Itu tadi kita udah ngomongin semua dari leg 2 quarter final. Akan seperti apa semifinalnya? Nanti kita bakalan lihat bareng-bareng. So, buat teman-teman juga jangan lupa kalau kalian mau ngikutin update tentang sepak bola Indonesia, sepak bola Liga Internasional juga. Jangan lupa follow sosial media kita di PMI_news. Di situ kalian bisa lihat update-nya. So, thank you juga buat semua yang nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.